Desas-desus Apple mulai tertarik di Indonesia dengan tanda-tanda awal muncul akun resmi YouTube Apple yang menggunakan bahasa Indonesia dan berdirinya Apple Academy di beberapa titik kota, serta diperkuat oleh kehadiran CEO Apple, Tim Cook di Indonesia pada bulan April lalu, tentu memberi berbagai macam reaksi warganet. Khususnya di Indonesia, sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa barang elektronik Apple merupakan barang elit dan menjadi dambaan banyak orang. Dengan harga yang cukup bervariatif serta relatif lebih mahal, menjadi sebuah daya tarik bagi beberapa konsumen. Namun dengan adanya isu store Apple resmi di Indonesia, menjadi menarik banyak sudut pandang. Salah satunya ialah dalam perekonomian, di mana hal ini tentu akan mempengaruhi ekonomi di negara ini. Kalau kita bicara tentang bisnis, maka ada dua pihak yang memiliki peran yang sangat strategis. Yang pertama adalah produsen, kemudian yang kedua pada sisi yang lain itu tentu adalah konsumen atau demand atau market ya. Nah, kita tahu bahwa Indonesia ini masyarakat Indonesia sekarang lagi mengikuti perkembangan teknologi informasi. Nah, sehingga dengan demikian tentu butuh perangkat-perangkat yang terkait untuk mendukung peningkatan aksesibilitas dan kecepatan di dalam mengakses teknologi informasi ini. Nah, salah satu diantaranya adalah rencana kehadiran Apple di Indonesia. Dan itu kan sesungguhnya kan sudah ada beberapa tanda yang dilaksanakan oleh Apple sendiri, misalnya Apple Academy. Nah, itu sesungguhnya kan adalah langkah awal untuk mengantar produknya. Dan berdasarkan data yang mereka miliki bahwa Indonesia ini adalah pasar yang sangat potensial. Nah, tentu dampaknya, misalnya kalau kita bicara bahwa industri itu tentu akan memberikan dampak pertama dari sisi tenaga kerja. Nah, tentu kita berharap bahwa tenaga kerja yang ada di Indonesia ini kompetensinya atau skillnya itu kemudian bisa inline dengan apa yang dibutuhkan oleh Apple. Tetapi hal yang pasti bahwa kompetensi tenaga kerja Indonesia itu ya juga sebenarnya mumpuni, mereka mempunyai kemampuan, punya keterampilan. Sehingga dengan demikian kehadiran Apple nanti membuka dan berproduksi langsung di Indonesia itu kan tentu memberikan efek yang besar dari sisi ekonomi, saya kira. Tidak hanya bagi konsumen, industri manufaktur akan berkembang dalam konteks akan ada industri-industri terkait yang ikut mensupport aktivitas produksi Apple, seperti suku cadang yang dibutuhkan, tentu menjadi penting untuk mendorong kemudahan dalam memperoleh layanan produksi Apple. Ini kan sudah berjalan sebenarnya, sebelumnya kan sudah ada aktiviti yang dijalankan. Nah, ini kan tinggal pengembangan dari aktivitas-aktivitas sebelumnya. Kalau yang saya spek misalnya untuk spesifik untuk Apple kan sebenarnya kan seperti saya bilang tadi ada Apple Academy, itu kan akan pengembangan layanan dan produk itu akan makin besar. Sehingga dengan demikian Indonesia harus memanfaatkan peluang ini sehingga nanti akan memberikan kontribusi yang besar bukan hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada pertumbuhan ataupun misalnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Keuntungannya yang pertama tadi itu adalah karena produsen banyak, maka tentu konsekuensinya adalah persaingan akan semakin intens misalnya persaingannya. Nah, salah satu efeknya adalah tentu harga untuk produk yang sama itu akan terkoreksi kan, misalnya terkoreksi menjadi. Nah, kemudian yang kedua adalah positifnya masyarakat akan mendapatkan produk-produk yang dalam tanda kutip bahwa dia yang kualitas bagus, ya kan, kualitas bagus. Nah, cuman sebaliknya, misalnya negatifnya atau kelemahannya adalah tentu kalau misalnya kita beberapa waktu yang lalu kita berharap bahwa perusahaan manufaktur Indonesia bertumbuh, maka tentu dengan masuknya ini kan pesaingnya akan semakin intens, semakin tinggi persaingannya, kemudian layanan tentu akan kualitas menjadi dikedepankan, maka perusahaan-perusahaan Indonesia sesungguhnya akan meskipun pada satu sisi itu akan memberikan dampak positif untuk mendorong agar supaya produknya menjadi berkualitas, tapi pada sisi yang lain dia kan marketnya akan tergerus kan. Jadi kedepannya kemungkinan besar dia harus mengubah strateginya. Nah, termasuk sesungguhnya adalah perusahaan-perusahaan yang lain. Kalau kita bicara tentang IT kan orang kemudian brand image-nya itu kan kepada Apple. Ya, kenapa? Karena dia punya banyak keunggulan. Nah,
Sehingga dengan demikian dengan masuknya ini bukan hanya perusahaan-perusahaan Indonesia, tetapi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, baik yang beroperasi di Indonesia, beroperasi hanya di Indonesia maupun misalnya yang berproduksi di Indonesia, itu akan pasti akan terkoreksi dia punya strategi. Mursalim juga menyatakan keuntungan bagi masyarakat apabila semakin banyak produsen akan berdampak terhadap harga. Dengan harapan konsumen Indonesia akan menikmati dampak baik apabila isu industri Apple terrealisasi. Meski belum bisa dibuktikan dengan bentuk persen, industri manufaktur merupakan salah satu industri yang memberikan kontribusi besar akan pertumbuhan ekonomi dan diharapkan agar memberikan dampak positif untuk perekonomian di Indonesia. Nuri Nurhayati, Unhas TV.